مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan keadaan Islam hingga akhir hayat kita. Tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat beribadah, mengingat serta memujinya. Memasuki tahun baru ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita segarkan kembali nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam hati dan wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Takwa dalam menjaga saudara kita dari perbuatan dan perkataan yang tercela. Takwa dalam senantiasa berupaya dan berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita. Takwa dalam melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, bermunajat dan memohon kepadanya, sehingga khususnya dakwah wali songo di seluruh penjuru Nusantara ini mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka mampu meyakinkan para leluhur kita agar menyembah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhan, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu wujud nyata kesempurnaan iman seseorang dapat tergambar dari pelaksanaan sholatnya. Sholat merupakan tiang agama Islam, ibarat pondasi yang kokoh dalam suatu bangunan. Sholat adalah pendirinya. Jika sholat tidak ditegakkan, bisa dipastikan agama tersebut akan runtuh, akan roboh. Suatu waktu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam agama Islam? Rasulullah menjawab, yang paling dicintai di sisi Allah adalah sholat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya. Dan sholat adalah tiang agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sholat juga merupakan kunci segala pintu kebaikan. Sebab dengan sholat seseorang akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahil akbar." Artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah di Indonesia syiar Islam bisa bergema hampir di seluruh cakrawala penjuru Nusantara ini. Salat berjamaah ditegakkan di masjid-masjid, di surau-surau, baik di perkotaan maupun pedesaan. Akan tetapi ada hal yang perlu kita renungkan. Mengapa perbuatan maksiat
perbuatan kemungkaran sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Tindakan kejahatan, kriminalitas masih memenuhi kabar setiap harinya. Bukankah sholat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar? Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sholat dapat berfungsi sebagai media adalah melaksanakan sholat sesuai syarat dan rukun-rukunnya yang sempurna dengan tata cara yang telah diatur dalam agama. Syaratnya kita wajib bersih mengambil air wudu agar terhindar dari hadas-hadas kecil, agar tubuh kita suci dalam menyampaikan khutbah. Rukun sholat adalah melaksanakan setiap apa yang diperintahkan dalam rukun sholat itu sendiri. Sedangkan khusyuk batinnya adalah mengkonsentrasikan hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah. Sholat yang demikian inilah yang bisa menghantarkan seorang mukmin kepada keberuntungan, dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Jemaah rahimahumullah, sholat adalah gambaran akhlak seseorang. Sholat adalah miniatur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, jika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, niscaya perilaku keseharian kita akan tertata dengan disiplin dan rapi. Ada beberapa hikmah dalam sholat khusyuk yang secara langsung dipengaruhi pada keseharian seseorang tersebut. Pertama, pelaksanaan sholat melatih kita agar disiplin dalam mengatur waktu kita. 5 waktu untuk melaksanakan ibadah menyembah kepada Yang Maha Kuasa harus meluangkan waktu agar dapat melaksanakan ibadah. Kedua, sholat dengan khusyuk juga membuat seseorang terbiasa hidup bersih, hidup rapi. Sebab sholat harus dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Setiap kali hendak melaksanakan sholat, maka harus bersuci terlebih dahulu, membersihkan baju, membersihkan tempat yang dibuat ritual peribadahan kita, yaitu sholat, terhindar dari kotoran dan najis. Dengan demikian, akan terciptalah kepribadian yang bersih, yang mencintai kebersihan. Dan yang ketiga, sholat khusyuk juga memberikan pelajaran untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi, tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Karena dalam sholat kita dilatih agar betul-betul memfokuskan pikiran kita, memfokuskan hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah, agar dalam ibadah kita khusyuk dalam beribadah. Hal tersebut melatih kita dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam melakukan setiap pekerjaan kita totalitas, kita sepenuh hati dalam mengerjakannya. Jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita laksanakan salat yang khusyuk dan benar? Mari kita rubah hal-hal yang salah dan kita perbaiki untuk mencapai kesempurnaan pada salat tersebut. Salat yang kita lakukan agar benar-benar menjadi media, menjadi perantara, sarana pendekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sebab lalai dalam salat menjadi penyebab seseorang menjadi celaka, menjadi penyebab seseorang jauh dari agamanya, jauh dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surat Al-Ma'un
ayat 4 sampai 5. Marilah kita perbaiki salat kita agar benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, benar-benar menjauhkan diri kita dari murkanya Allah dan mendekatkan kita kepada ridhonya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu memperbaiki perilaku kita dan meningkatkan ketakwaan, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok hari lebih baik daripada sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bi salati wa sallim ala nabiyyin karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shalli 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Di khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama kita renungkan, kita bermunajat, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon karunia-Nya, memohon rahmat-Nya, agar kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nafa'ana al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dzikrullahil akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.